berpindah ke ruang besar-besar. Maka kita mengangkat kembali, mereminder kembali, karena di keluarga adalah gerbang yang paling utama untuk memberikan contoh teladan, untuk memberikan sebenarnya kehidupan itu dimulai dari satu keluarga. Itulah kita disebut hidup. Suasana hangat dan harmonis dalam keluarga tidak tercipta begitu saja. Dibutuhkan nilai, teladan, dan komunikasi yang sehat untuk membangunnya. Kelas moralitas dalam keluarga menjadi salah satu ruang belajar yang memberi bekal penting bagi para orang tua dan anak untuk saling memahami dan memperkuat ikatan antar keluarga. Topik inilah yang diajarkan oleh Erina Wongso, seorang pegiat moralitas asal Kota Medan, pada kegiatan kelas Exchange Experience Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia beberapa waktu lalu. Baik, jadi materi ini memang dimulai dari permasalahan yang kita lihat selama ini. Semua konflik, semua pertentangan, semua yang tidak nyaman, semua yang tidak membuat kita bahagia itu sumber masalahnya, kusut yang pertama itu terjadi di keluarga. Karena di dalam keluarga itu tidak ada contoh teladan, tidak ada yang mencipta, tapi lebih banyak memberikan tuntutan, memberikan menunggu, ya, bahwasanya aku kepengennya begini. Cuman kepengen tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah memproseskan hal tersebut, itu bisa terjadi. Maka kita mengangkat kembali, mereminder kembali, karena di keluarga adalah gerbang yang paling utama untuk memberikan contoh teladan. Di kegiatan ini Erina mengajak para peserta untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian baru bisa mengubah orang lain. Selanjutnya, Erina juga mengajak para peserta untuk kembali melihat keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai tempat bertumbuh. Diskusi-diskusi yang hangat dan penuh empati membuat setiap peserta merasa aman untuk saling terbuka. Ada yang berbagi cerita dinamika dalam keluarga, belajar membangun rumah tangga, dan lainnya. Salah seorang yang berbagi cerita adalah Yeni Mei. Ibu dari 2 orang anak ini menceritakan manfaat yang dirasakan setelah 7 tahun bergabung di kelas moralitas. Ia juga berbagi tentang perjalanannya selama menerapkan pendidikan moralitas di dalam keluarga. Yang mana saya juga anak pertama cewek. Ya, yang pertama itu yang pasti kita tuh harus menjadi teladan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap ibu, setiap istri itu pasti rentan dengan emosi. Jadi yang pertama yang akan saya terapkan itu saya tidak akan marah-marah lagi. Itu yang pertama. Jadi ketika kita tidak bersuara tinggi, maka anak-anak juga lebih nyaman. Walaupun itu memang tidak mudah untuk kita praktekkan, tapi namanya hidup kita harus mencoba. Dan menyesuaikan diri karena semoga semua ibu-ibu, semua anak-anak bisa belajar untuk, ya inilah moralitas itu yang harus kita praktekkan. Nggak bisa kita skip karena memang ajaran luhur itu sudah dipraktekkan ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih berlaku. Nah, jadi di dalam keluarga jangan bercerita tentang aturan ya, walaupun mungkin bahasa kita aturan, tapi aturan itu sebenarnya adalah teladan gitu loh. Nah, jadi hanya dimulai dengan satu orang yang memulai dan tentunya harus konsisten. Jadi tidak no excuse ya, kita konsisten melakukannya dan pasti dengan ketulusan hati barulah menggugah anggota keluarga. Membangun keluarga yang rukun dan harmonis memang bukan hal yang instan. Bisa dimulai dari kesediaan untuk saling memahami dan belajar bersama. Melalui kegiatan seperti kelas Exchange Experience, diharapkan semakin banyak keluarga Indonesia yang mampu menumbuhkan nilai-nilai moral sebagai pondasi menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dari warga
Di Kota Medan, Lapas Tanjung Gusta itu adalah lapas terbesar, dan saya di saat itu berpikir bagaimana saya bisa membantu orang banyak, bagaimana bisa mentransferkan kebaikan-kebaikan ini untuk orang banyak, ya hanya memakai niat dan tekad. Akhirnya bisa berjumpa, bisa berjodoh di sana. Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia adalah sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan moralitas serta budi pekerti. Tujuannya untuk membentuk individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yayasan ini diprakarsai oleh Erina Wongso, seorang pegiat moralitas. Melalui yayasan ini, ia pun terus menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui program-program pendidikan karakter di berbagai lembaga, termasuk lembaga pemasyarakatan dan universitas. Tahun 2013, Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia mulai menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan Tanjung Gusta. Di sini, warga binaan diedukasi tentang membangun fondasi moral, etika, dan pendidikan karakter. Mereka juga diedukasi terkait nilai kebaikan dalam diri, agar nantinya mereka bisa berkontribusi positif di masyarakat. Kalau untuk warga binaan, kita hanya perlu bagaimana merebut hati mereka, bagaimana menyatu dengan mereka, bagaimana menjadi pendengar yang budiman tentang mereka. Mereka hanya butuh kasih, hanya butuh didengarkan. Dan kadang tidak perlu apa-apa, kita hanya dengan melihat saja, senyum saja mereka, ya semua orang bahagia. Jadi atas dasar itulah kadang tantangan itu jadi hilang, dan mereka memberikan dan membuktikan perubahan-perubahan itu terjadi di dalam diri mereka yang tadinya tidak senyum, tidak mau berbicara, tapi mereka akhirnya terus memberikan, dan kita bangun sama-sama, kita gandeng bersama. Lihatlah pemirsa, hadirnya Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia di Lapas Kelas 1 Medan sangat berdampak baik bagi warga binaan. Hal ini terlihat ketika puluhan warga binaan Lapas Kelas 1 Medan tampil begitu apik di depan para peserta Gebiar Bhinneka Tunggal Ika yang berkunjung ke lapas. Ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Kami sangat mendukung sekali. Fungsi dari moral inilah sangat penting. Kalau hatinya baik, pasti budi pekertinya juga baik. Karena tidak menutup kemungkinan WBP ini adalah orang-orang yang tersesat di luar, kemudian berada di dalam, yang punya kesempatan dan kemauan untuk dibina menjadi lebih baik, sehingga mereka bisa tumbuh dan kembang menjadi manusia yang lebih berguna lagi, bisa berkumpul kembali ke tengah-tengah keluarga, dan sebagai masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Kehadiran Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia juga dirasakan manfaatnya oleh anak-anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Sejak program ini berjalan, banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak binaan. Seperti belum lama ini, anak-anak binaan menampilkan sejumlah tarian tradisional dan sejumlah penampilan apik. Bahkan, anak-anak juga diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua lewat kegiatan basuh kaki. Tanggapan kami dari selaku pimpinan LPKA Kelas 1 Medan bahwa kegiatan pembinaan dari Moralitas Indonesia ini sangat luar biasa untuk memberikan dukungan kepada LPKA untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak bangsa yang saat ini singgah ataupun dititipkan negara di LPKA anak ini. Nah, kemudian bahwa dampak yang terlihat perubahan-perubahan daripada anak-anak kita yang ada di LPK ini, baik daripada tipikal sikap, etika, attitude-nya, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah sudah diikuti dengan baik. Melalui pendidikan moralitas ini, diharapkan setiap warga binaan tidak hanya mampu memperbaiki diri, tapi juga menemukan kekuatan dan harapan baru dalam hidupnya.
Semoga mereka dapat bangkit dari masa lalu, memupuk tekad untuk berubah, dan melangkah dengan percaya diri menuju masa depan yang lebih cerah.